Shalom, selamat siang kepada Bapak dosen. Saya, Christine Stevi Gabriela Sihombing dari kelas 7B akan memaparkan kajian dengan judul Misi Pemberdayaan kepada Generasi Z. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Misiologi 2 yang diampuh oleh Bapak Pendeta Pulau Oruan MTH. Adapun pemaparan dari saya, pendahuluan, pemuda adalah masa depan gereja yang disiapkan untuk menjadi teladan dalam masyarakat dan gereja. Kemajuan dan kehancuran gereja dan bangsa ditentukan oleh pemuda yang sebagai agen perubahan. Pemuda memang memiliki kedudukan dan peran yang sangat vital dalam pembangunan, sehingga masa depan bangsa dan gereja sangat ditentukan oleh gereja melalui para pemuda-pemudi dengan harapan dan cita-cita bangsa digantungkan pada pundak pemuda, sehingga pemuda dituntut berperan aktif dan terdepan dalam pembangunan bangsa, baik dari fisik maupun mental, spiritual, dan karakter. Pemuda dan organisasi memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muda dianggap sebagai orang-orang mudah terpengaruh oleh hal-hal baru, baik positif maupun negatif. Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi terhadap kaum muda, gereja haruslah dengan baik memanfaatkan proses pembangunan persekutuan pemuda untuk membentuk karakter kaum muda menjadi karakter Kristen. Namun, dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh setiap pemuda tidaklah mudah untuk membentuk mereka. Masa kini merupakan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan banyak mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat, terutama pada kalangan remaja dan pemuda yang termasuk ke dalam generasi Z. Banyak dari antara mereka yang mulai terlena dan jatuh ke dalam hal yang negatif pada masa kini, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini yang membuat mereka menjadi remaja dan pemuda yang bersifat konsumtif saja, sebab tidak aktif dalam menghasilkan sesuatu dan tidak dapat berkontribusi dalam berbagai hal. Peranan gereja sangat penting dalam menolong generasi Z menemukan jati diri mereka. Remaja butuh dihargai, diterima, dimengerti, dan diperhatikan. Karena di masa kini ada banyak bahaya yang dapat muncul menggagalkan kehidupan spiritual remaja apabila orang tua dan pembina remaja tidak membangun spiritual remaja tersebut. Ditambah lagi, remaja dan pemuda Kristen saat ini merasa bahwa mereka tidak memerlukan gereja. Hal ini bisa terjadi karena adanya kritik mereka terhadap gereja yang cukup banyak, sehingga respon mereka menjadi kurang aktif di dalam pelayanan di gereja itu sendiri. Gereja masih kurang mempercayai remaja dan pemuda yang sebenarnya dapat merencanakan acara yang menarik dan menolong persekutuan itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena gereja masih ada yang berpikiran kolot, sehingga kurang relevan kepada masalah-masalah masa kini, khususnya terhadap remaja dan pemuda. Oleh karena itu, banyak dari remaja dan pemuda yang berpikir bahwa gereja hanya selalu membicarakan tentang sorga dan tidak memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada dunia ini. Contohnya adalah gereja yang hanya berusaha mempertahankan haknya sendiri dan bersikap tidak peduli terhadap kaum yang lemah dan miskin. Namun, ada juga remaja dan pemuda yang berpendapat bahwa gereja hanya memikirkan hal-hal duniawi. Gereja lupa pada tugasnya yang rohani. Ada juga remaja yang mengkritik gereja yang berpecah-pecah, sehingga
sehingga timbulnya banyak denominasi yang saling membantah pandangan terhadap gereja lainnya. Remaja dan pemuda yang lainnya juga berkata bahwa gereja telah kehilangan semangatnya yang bisa dilihat dari khotbah-khotbahnya yang membosankan, nyanyian yang menjenuhkan, dan liturginya yang kaku. Semua kritik tersebut harus dihargai, sebab di balik itu ada keinginan supaya gereja menjadi lembaga khas yang sangat mencerminkan kasih dan kesucian Tuhan. Oleh karena itu, remaja dan pemuda perlu mengembangkan cita-citanya yang tinggi terhadap pelayanan gereja dan mulai pembahasan yang dilakukan penulis yaitu misi yang sesuai dengan konteks tersebut untuk memberdayakan generasi Z dan mengarahkan mereka kepada berbagai hal yang positif supaya mereka bisa menjadi remaja dan pemuda yang produktif dengan aktif di dalam kasih, bekerja untuk pemberdayaan, hingga mereka menjadi pelaku dari misi itu sendiri yang dapat membebaskan orang yang sedang membutuhkan mereka. Adapun tujuan dari paper ini yaitu untuk mengetahui pentingnya pemberdayaan kepada pelaku misi, yaitu kepada generasi Z, dan untuk melihat peran gereja dalam pemberdayaan kepada pelaku misi generasi Z. Adapun manfaatnya yaitu memberikan gambaran dan makna dari kebutuhan gereja terhadap sumber daya manusia, yaitu golongan remaja dan pemuda yang saat ini masuk pada generasi Z yang mempunyai kemampuan untuk membuat dirinya menonjol melalui perkembangan zaman ini untuk menjadi pelaku misi yang aktif dan terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan dengan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya melalui berkembangnya zaman ini. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Misi merupakan suatu perwujudan komitmen mengenai kebenaran dari suatu pesan khusus yang ditafsirkan menjadi kabar baik untuk semua orang. Penyampaian pemberitaan Injil harus berlandaskan dari Alkitab sebagai karya Allah, sehingga misi itu sendiri tidak dapat terlepas dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan demikian, salah satu aspek misi yang paling mendasar dari teologi misi ialah teologi yang wajib merealisasikan Alkitab dengan teori dan praktik misi. Pengertian dari generasi Z yaitu adalah penyebutan untuk anak-anak yang lahir pada tahun 1990-an sampai 2015. Lebih tepatnya generasi Z lahir di sekitar 1995 hingga tahun 2010. Era revolusi industri 4.0 ini merupakan peralihan antara generasi Z kepada generasi Alpha. Masuknya masa revolusi industri 4.0 ini telah menciptakan momen yang penting dalam mempercepat penentuan sumber daya manusia, dan generasi Z termasuk salah satu dari sumber daya manusia yang terkuat, sehingga mampu membuat perubahan revolusi tersebut. Generasi Z juga merupakan generasi yang berkembang melalui pendidikan sebagai proses pengembangannya untuk menghadapi tantangan yang ada pada masa kini. Lalu, misi pemberdayaan kepada generasi Z. Gereja tidak lepas dari misi, sebab gereja itu sendiri merupakan kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Allah memanggil umat dari berbagai penjuru dengan latar belakang yang berbeda, sehingga tidak peduli usianya, kekayaan materinya, dan kepintarannya. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa remaja dan pemuda juga adalah bagian dari gereja dan dapat menjalankan tanggung jawab untuk menghadirkan Shalom Allah di dunia ini. Generasi Z juga merupakan generasi yang unik, sebab suka mencari dan mencoba pengalaman-pengalaman yang baru. Dengan teknologi sekarang, generasi Z mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dan menghasilkan uang di usia mudanya. Artinya, generasi Z merupakan generasi yang memiliki kreativitas, terutama dalam memperdayakan teknologi yang ada, dan inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh gereja dalam memperluas jangkauan pelayanannya. Generasi Z juga mampu menciptakan program-program baru di dalam pelayanan gereja dengan memanfaatkan teknologi.
tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan dari pelayan gereja supaya meskipun dilakukan secara digital namun tidak mengurangi makna teologi dari pelayanan itu sendiri. Kemudian pemuda sebagai bagian dari persekutuan gereja. Pemuda adalah bagian dari koinonia, sehingga ia masuk dalam persekutuan kategorial. Dalam persekutuan mereka diarahkan melalui pemahaman Alkitab, kebaktian pemuda, katekisasi, dan percakapan pastoral. Melalui program diakonia gereja, pemuda ditingkatkan daya saingnya sehingga mampu berkompetisi di level lokal, nasional, dan internasional. Peran gereja dalam mempersiapkan dan membantu pemuda dalam menghadapi tantangan ini harusnya dilandaskan atas aspek agape yang adalah sangat penting dalam mengartikan apa itu gereja, sehingga ada pernyataan bahwa dalam gereja jemaat harus saling menopang dan menolong. Kemudian adapun beberapa hal sebagai implementasi dari pemberdayaan kepada generasi Z. Yang pertama, melibatkan pemuda dalam pelayanan. Hal yang paling sederhana ini bisa dilakukan dalam gereja lokal untuk memberdayakan generasi muda dengan melibatkan mereka dalam pelayanan, mendorong para pemuda gereja untuk aktif dalam pelayanan yang ada di gereja, untuk mempunyai peluang yang besar untuk memberdayakan mereka. Secara khusus mereka akan termotivasi untuk keterlibatan yang maksimal dalam pelayanan itu. Yang kedua, yaitu menumbuhkan kepercayaan dalam diri pemuda untuk terjun dan terlibat dalam pelayanan untuk memberdayakan mereka. Maksudnya adalah bahwa ketika mereka, para pemuda ini terlibat dalam pelayanan gerejawi, hal yang penting kita sadari sebagai pemimpin adalah terus menumbuhkan kepercayaan mereka untuk tetap terlibat melayani. Hal ini menjadi sangat penting karena pemuda membutuhkan kepercayaan diri dari pemimpinnya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan potensi berdasarkan karunia pelayanan. Salah satu yang tidak boleh dilupakan oleh para pemimpin gereja dalam pemberdayaan pemuda yakni mengembangkan potensi yang mereka miliki, baik potensi yang kecil yang jika terus diasah maka akan berubah menjadi potensi yang besar. Sebaliknya, potensi yang besar jika dibiarkan begitu saja maka dalam waktu tertentu akan berangsur-angsur surut, bahkan bisa saja lenyap dari peredaran. Lalu yang keempat yaitu persiapkan menjadi pemimpin di masa datang. Untuk jangka panjang dalam rangka mempersiapkan masa depan gereja, maka salah satu hal yang perlu dikembangkan gereja untuk pemberdayaan pemuda adalah dengan mempersiapkan mereka sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Adapun salah satu contoh landasan Alkitab mengenai pemuda yang diberdayakan dalam misi yaitu seperti Samuel yang walaupun tergolong muda tetapi sudah menjadi pelayan Tuhan. Samuel mampu menjadi pelayan Tuhan karena memiliki karakter yang baik dan benar. Tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1-21 yang membuat masa mudanya bertumbuh di hadapan Tuhan sehingga disukai oleh Tuhan dan manusia lainnya. Pemuda selain Samuel juga dapat mengalami hal tersebut apabila di dalam hidupnya mau diberdayakan oleh Yesus Kristus di dalam bentuk bimbingan dan pengajaran dari firman Tuhan. Pada masa ini, sebuah kepedulian semakin hilang. Oleh karena itu, melalui pemberdayaan, maka generasi Z diajak untuk saling peduli satu sama lain. Ketika generasi Z telah memiliki sikap yang peduli, maka kata aku akan berubah menjadi kita. Istilah kita mempunyai arti bahwa berbagai individu di dalam kita tersebut sudah saling mengenal, sehingga bisa peduli dengan berdasarkan panggilan Allah. Kesimpulannya adalah bahwa generasi Z adalah bagian dari gereja yang dapat menjalankan tanggung jawab untuk mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Generasi Z adalah generasi yang paling mampu untuk beradaptasi pada masa ini, sebab generasi mereka
yang paling peka dan peduli terhadap situasi perkembangan zaman yang semakin canggih ini, dan gereja itu sendiri harus peka terhadap perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, pilihan yang tepat dari gereja untuk melakukan hal tersebut adalah memberdayakan remaja dan pemuda Kristen yang terdiri dari generasi Z tersebut, sebab mereka merupakan generasi yang tumbuh kembangnya benar-benar dipengaruhi oleh perkembangan zaman ini. Generasi Z juga mampu menciptakan program yang baru di dalam pelayanan gereja dengan memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi harus tetap dalam pengawasan dan bimbingan dari pelayan gereja supaya meskipun dilakukan secara digital namun tidak mengurangi makna dari pelayanan itu sendiri. Demikianlah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.